Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan di siang zuhur ini di bulan Muharram yang mulia ini, Allah berkenankan kita untuk bisa mendatangi panggilannya, memenuhi kewajiban kita sebagai seorang mukmin, melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah di masjid yang mulia. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang mulia di sisinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan segala pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masih berada di nuansa dan suasana tahun baru 1446 Hijriah, satu penanggalan dalam Islam yang membuat kita merefleksikan kembali akan makna hijrah. Dan setiap kali pergantian tahun Hijriah, setidaknya kita selalu dan hampir selalu diingatkan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW yang kemudian dijadikan momentum yang ditetapkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai momentum yang dijadikan dan dipilih untuk perhitungan tahun di dalam Islam. Jamaah rahimakumullah, peristiwa hijrah yang dialami dan dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu kita jadikan sebagai pelajaran penting dalam kehidupan, bahwa hijrah ini tidak hanya dimaknai berpindah tempat dari satu wilayah ke wilayah yang lain, tapi lebih daripada itu. Yang pertama, kita harus memahami dan menyadari bahwa hijrahnya Nabi ini hijrah yang serius. Hijrah Nabi ini hijrah yang penuh dengan keseriusan. Ini bukan sekedar pindah tempat mengungsi, bukan sekedar pindah tempat, pindah domisili, tapi lebih daripada itu kita ingat bahwa peristiwa hijrah saat Nabi berpindah dari Makkah ke Madinah itu, Nabi dalam posisi the most wanted people, orang yang paling dicari hidup dan mati. Jadi posisinya ini posisi genting, titik kulminasi kebencian Quraisy Makkah sampai pada satu keputusan Muhammad harus dibunuh. Dikumpulkan seluruh pemuda terbaik dan terkuat untuk mengepung kediaman Rasulullah SAW di waktu malam tertentu yang sudah dipilih. Dan di saat itulah kemudian kita mempelajari dan membaca tentang peristiwa yang kelak akan dimaknai sebagai peristiwa hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat faham betul kondisi Makkah pada saat itu. Dalam kondisi yang sangat serius, maka Nabi pun mempersiapkan hijrah ini dengan sangat detail, dengan sangat presisi, betul-betul dengan perhitungan yang sangat rinci. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian pasca hijrahnya Nabi,
itu terjadi formasi yang sangat signifikan perubahannya. Dakwah di Mekah mentok gitu ya. Dakwah di Mekah stagnan selama 13 tahun. Tapi ketika terjadi perubahan dan perpindahan, dakwah dialihkan pusat dakwahnya ke Madinah, maka terjadi perubahan yang sangat masif. Bukan hanya sampai pada wilayah Jazirah Arab Hijaz, jauh bahkan keluar daripada wilayah Hijaz. Dan itu terjadi tidak lebih dari kurun 10 tahun. Apakah itu terjadi dengan tiba-tiba? Tentu saja tidak. Jamaah rahimakumullah, perhatikan bagaimana persiapan Nabi saat menjelang hijrah. Diceritakan di dalam banyak sirah bahwa Nabi pertama membangun komunikasi dengan salah satu sahabatnya yang kelak akan membersamai beliau, yang itu tidak bisa dideteksi oleh orang-orang Quraisy Makkah, sebab mereka akan melakukan provokasi, bahkan melakukan border, penjagaan ketat kepada siapa orang yang nanti akan membersamai Nabi pada saat hijrah. Karena beberapa sahabat sudah melakukan hijrah ke Madinah. Tapi bukan itu intinya. Mereka menunggu undasnya, ya, menghadang undasnya. Inilah yang mereka akan incar. Karena itu siapa saja yang membersamainya, maka ini akan mendapatkan resiko yang sama. Tapi sampai pada detik terakhir, mereka tidak bisa memprediksi. Ini hebatnya langkah yang dilakukan oleh Nabi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa beberapa waktu menjelang hijrah, Nabi membangun komunikasi dengan ayahanda, maksudnya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu di waktu yang tidak biasa. Artinya Nabi melakukan satu proses komunikasi yang tidak bisa terdeteksi, yang tidak bisa dilakukan oleh gerakan spionase mata-mata Quraisy Makkah yang punya segala perangkatnya untuk melihat siapa yang akan membersamai Nabi dalam perjalanan pada saat hijrah. Yang kedua, ketika Nabi sudah melakukan proses komunikasi yang tidak biasa, biasanya Nabi menemui Abu Bakar As-Siddiq itu pada waktu subuh. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah, maka Nabi melakukan komunikasi di waktu yang berbeda. Hari ini di waktu subuh, besok di waktu isya, nanti kapan di waktu ba'da zuhur, di waktu yang tidak pernah bisa terdetek oleh orang-orang Quraisy Makkah. Yang kedua, lihat bagaimana strategi Nabi menempatkan Ali bin Abi Thalib, orang yang tingginya, perawakannya, posturnya, dan bahkan gestur bahasa tubuhnya mirip dengan Nabi SAW, dan itu ditempatkan kelak untuk menggantikan posisi Nabi saat meninggalkan tempat. Jamaah rahimakumullah, memang peristiwa hijrah ini ada yang melihatnya dalam perspektif suprarasional, ada yang concern melihatnya pada aspek mukjizatnya, dan ini tidak salah, sah-sah saja. Bahkan memang itulah yang terjadi, bahwa Nabi itu pada saat keluar dikepung oleh seluruh pemuda terbaik, tapi bisa melewati dengan membaca amalan-amalan tertentu. Lalu kemudian Nabi sampai di Gua Sur, nanti ada mukjizat lain, munculnya sarang laba-laba, ada burung yang bertengger dan mengerami telurnya, dan ini semua adalah bagian dari mukjizat. Itu memang benar. Tetapi kita sebagai umat Nabi SAW dan Rasulullah dijadikan sebagai uswah dalam kehidupan. Kita diajarkan untuk melihat setiap detail perjalanan kehidupan Nabi SAW. Sebab toh bisa saja Allah itu memperjalankan Nabi nggak mesti begini dong. Dari Makkah ke Madinah langsung sampai, kira-kira bisa kada? Pasti bisa. Allah ala kulli syai'in qadir, gitu ya. Kenapa tidak dibuat seperti Isra Mi'raj saja? Dari Makkah ke Palestina hanya dalam kurun sekian menit gitu. Nggak mesti harus berliku-liku seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul saat hijrah. Tujuannya diantaranya hikmah adalah agar kita bisa mengambil pelajaran. Jadi yang pertama, beliau menyiapkan ini dengan sangat serius. Ya, kalau kita melihatnya dari sisi ikhtiar kemanusiaan, Nabi sebagai bashar, ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku adalah manusia yang sama dengan kalian. Nabi lelah, Nabi letih, Nabi sakit, Nabi makan, Nabi lapar, Nabi ngantuk. Itu adalah bagian dari keadaan beliau sebagai seorang bashar, sebagai seorang manusia. Maka yang dilakukan oleh Nabi sama. Dan ini akhirnya kita bisa
mengikuti jejak langkahnya. Nabi menyiapkan, Nabi menyewa tenaga profesional, bahkan seorang non-muslim, untuk menjadi guide agar bisa melalui jalur yang tidak biasa dilewati oleh kafilah orang-orang Quraisy Makkah ke Madinah. Beliau menyewa, mempekerjakan seorang guide khusus, bahkan seorang non-muslim. Artinya kalau kita di rumah sakit ini, kalau memang dibutuhkan tenaga kerja dokter yang profesional, yang berbeda keyakinan dengan kita, hal itu bukan perkara yang terlarang. Karena bahkan Rasulullah SAW saja dalam hal yang sangat urgent seperti hijrah ini, itu mempekerjakan tenaga non-muslim untuk mengarahkan jalan tercepat sekaligus yang bisa mengecoh waktu agar orang-orang Quraisy Makkah tidak mampu mengejar dalam waktu tertentu. Sebab Nabi sudah memperhitungkan orang Makkah pasti mengejar Nabi, dan mengejar Nabi itu pasti dengan kendaraan dan segala perangkat terbaik yang mereka punya. Sedangkan Nabi akan berangkat dengan berjalan kaki, sehingga harus dicari waktu yang bisa memperlambat mereka untuk menemukan Nabi sehingga Nabi sampai pada titik tertentu. Dan itu sudah dikalkulasi. Bukti bahwa Nabi sangat presisi menghitung waktu adalah ketika Nabi memerintahkan Asma binti Abu Bakar dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga binti Abu Bakar untuk mensuplai makanan tepat waktu di Gua Sur. Pertanyaannya, dulu kan tidak ada Google Map, dulu kan tidak ada WhatsApp, dulu kan tidak ada titik lokasi. Di mana Asma binti Abu Bakar tahu bahwa Nabi bersembunyi di Gua Sur? Berarti sudah dikomunikasikan bahwa kelak Nabi akan bersembunyi di sini. Kapan bersembunyinya? Itu pun juga harus dihitung. Sebab jangan sampai suplai makanan duluan tiba, Nabi belum tiba. Atau Nabi sudah berangkat kembali, suplai makanan baru datang. Ini akan sangat terganggu. Bagaimana mungkin Nabi nanti bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan tanpa makan, dan itu akan sangat memberatkan. Sehingga perhitungan berapa lama sampai ke titik nanti persembunyian, jalan mana yang harus dilalui, belum lagi siapa yang nanti menghapus jejak perjalanan Nabi di padang pasir itu, dan informan yang diperintahkan oleh Nabi, Furaihah, Amr bin Fuhairah, yang kelak untuk membuat pemberitaan informasi untuk mengecoh lawan, itu semua diperhitungkan, sangat detail, sangat presisi. Jamaah rahimakumullah, apa yang Nabi ajarkan dari peristiwa hijrah ini? Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mencapai satu tujuan yang besar, kalau kita ingin menghadirkan satu perubahan yang besar, kalau kita ingin sampai pada hal yang menghadirkan kemenangan untuk kita dan umat ini, maka yang pertama, lakukan itu dengan penuh kesungguhan, perencanaannya dan pelaksanaannya. Direncanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga ada satu anekdot mengatakan, gagal merencanakan maka kita justru akan merencanakan kegagalan. Kalau dalam perencanaan saja kita sudah gagal untuk membuat satu planning, maka kita sebetulnya sedang merencanakan kegagalan itu sendiri. Nabi begitu detail dalam merencanakan siapa yang menghapus jejak, siapa informannya, siapa yang mensuplai makanannya, siapa guide-nya, kepada siapa Nabi berkomunikasi, siapa yang menggantikan Nabi, jam berapa Nabi berangkatnya, dan seterusnya. Itu diperhitungkan dengan sangat detail. Maka kalau kita hari ini ingin sampai pada transformasi yang optimal, itu harus dihitung dengan sangat rinci. Siapapun itu, manajemen manapun, dia harus membuat planning terbaik agar bisa sampai pada hasil yang maksimal. Ini nilai yang bisa kita ambil. Yang kedua, di sini berlaku hukum tawakal. 4 prinsip tawakal yang harus kita pegang. Ya. Yang pertama, yang ini satu dengan yang lain saling bertali kelandan, adalah bahwa ikhtiar itu harus dilakukan dengan maksimal. Tidak bisa kita berandai-andai bagaimana kita bisa jaya. Negeri ini tidak mungkin merdeka hanya dengan doa.
Negeri ini tidak mungkin menjadi merdeka, negeri yang berdaulat, kalau para alim ulama kita yang berjubel jumlahnya, para masyayikh kita, para guru alim kita di masa lalu itu hanya mengangkat tangan kepada Allah semata, tidak menggelorakan semangat jihad untuk berjuang membasmi penjajahan, hanya duduk di masjid saja dan kemudian mengangkat tangan lalu tidak ada ikhtiar duniawiyah, maka itu tidak akan sampai pada apa yang ingin kita gapai. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apakah Nabi tidak bisa berdoa agar kemudian semuanya selesai dengan mudah? Bisa saja, tapi ikhtiar ini tetap dijalankan. Kenapa harus repot mencari jalan yang berbeda? Kenapa harus repot mencari guide yang profesional? Kenapa harus repot untuk menghapus jejaknya Asma binti Abu Bakar agar suplai makanan tidak terlacak? Kenapa harus repot memilih waktu malam, waktu-waktu tertentu untuk berkomunikasi dengan Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya? Ini semua adalah bagian dari ikhtiar. Manajemen manapun yang ingin sampai pada titik itu, dia harus mengupayakan ini dengan maksimal. Tetapi yang kedua, yang harus difahami bahwa ikhtiar manusia itu terbatas. Ikhtiar manusia itu terbatas, karena itu dia harus disanding, dia harus dibarengi dari awal sampai akhirnya dengan zat yang maha tidak terbatas, yaitu dengan doa. Dengan doa, ikhtiar itu hanya sebatas memantaskan kita untuk mendapatkan pertolongan dari doa, sehingga doa itu kemudian memiliki bobot di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah perhatikan dalam surah An-Nasr, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullah wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Mufassir menyebutkan didahulukannya kata nasrullah sebelum al-fath, sebelum kemenangan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun keberhasilan, tidak ada satupun kejayaan, tidak ada satupun kesuksesan yang tidak datang dari pertolongan Allah, yang hanya datang dari unsur ikhtiarnya manusia. Tidak mungkin, nggak ada, tidak ada. Ikhtiar itu hanya untuk memantaskan datangnya pertolongan Allah. Karena itu kapan pertolongan Allah itu datang? Apabila kita memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan itu. Bagaimana cara memantaskan dirinya? Adalah dengan ikhtiar maksimal dan doa yang terus menerus secara kontinu. Barulah datang pertolongan Allah. Dan setelah datang pertolongan Allah itulah wal fath, kita akan mendapatkan kemenangan. Maka prinsip dalam tawakal itu harus didahului, dibersamai dan diakhiri dengan doa. Didahului, dibersamai dan diakhiri dengan doa. Apa yang dibersamai itu adalah ikhtiar yang maksimal, ikhtiar yang maksimal, bukan yang apa adanya. Indonesia ini Pak, hakul yakin menjadi negeri dengan mayoritas muslim pasti bukan karena dakwah asal-asalan, bukan karena dai-nya dai sembarangan, sekedar datang dari Gujarat, berdagang, kawin, punya anak, lalu berkembang biak jadilah kita muslim mayoritas. Mustahil. Maka ini ditolak oleh Prof. Buya Hamka. Teori abad ke-13 datang Islam Nusantara dari Gujarat ini ditolak dalam teori-teori mutaakhir, ya. Karena tidak sesuai dengan hukumnya. Karena itulah yang datang ke negeri ini, ke Nusantara ini adalah dai-dai pilihan yang datang dengan penuh kesungguhan, dai-dai terbaik yang diutus oleh khalifah-khalifah yang ada sebelumnya. Bahkan disebutkan mulai Khalifah Utsman bin Affan sejak Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Sudah ada utusan dai yang diutus ke negeri Nusantara. Dan itu adalah dai-dai pilihan yang bergerak dengan dakwah yang sungguh-sungguh, bukan asal-asalan, sehingga kemudian kita menerima Islam di negeri ini sehingga menjadi muslim.
majority, menjadi penganut agama yang mayoritas. Ada kesungguhan, ya. Kira-kira begitu pula negeri ini merdeka. Tidak mungkin bisa hadir dengan proklamasi kemerdekaan itu kalau tidak ada kesungguhan. Tetapi diiringi dengan doa dari awal, di tengah, dan di akhir. Maka yang ketiga, prinsip tawakal itu adalah, ketiga dan keempat adalah syukur dan sabar. Sekecil apapun perubahan ke arah positif yang sudah didapatkan, maka kita bersyukur akannya. Dan apapun yang kita hadapi dalam perjalanannya, maka kita bersabar. Inilah yang menakjubkan bagi seorang mukmin, ajaban li amril mukmin. Menakjubkannya urusan orang beriman itu, sakit dan senangnya dua-duanya dapat kebaikan. Kalau sedang bahagia, dia tetap mendapatkan kebaikan. Saat dia sakit, dia mendapatkan kebaikan. Sehingga ketika ada yang bertanya, mana yang lebih baik, Sulaiman dengan kekayaannya tapi bersyukurkah, atau Ayub dengan kemiskinannya tapi tetap bersabarkah? Maka lihat pujian Allah untuk keduanya sama. Min ibadiyas salihin. Keduanya termasuk hambaku yang saleh. Dua-duanya baik dalam pandangan Islam. Yang kaya bersyukur dan miskin yang sabar, ini sama kedudukannya. Ya, sebagaimana disebutkan Allah di dalam cerita Sulaiman dan Nabiullah Ayub alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, karena itulah maka syukur dan sabar itu kan hanya dalam perspektif kita. Ya. Hari ini kita merasa sakit, padahal berjam-jam kita sehat. Gitu. Jadi ketika kita merasa sakit tangan itu, lalu kita merasa, ya Allah kenapa tangan ini sakit? Kita mengadu, ya Allah kenapa tangan ini sakit? Padahal sekian pekan, sekian bulan tangan kita sehat, kita tidak pernah bilang alhamdulillah tangan saya sehat. Ya. Walhamdulillahi ala kulli halin, gitu. Ya Allah kenapa kepala ini sakit benar? Tapi ketika kepala kita sehat, kita tidak pernah bilang ya Allah sehat, alhamdulillah kepala ini. Sekian panjang kita sehat, kita tidak pernah menyebut nama Allah. Tapi ketika kita sakit, kita sebut namanya. Maka perspektifnya sebetulnya syukur dan sabar itu, ya, bahagia dan hanya pada diri kita. Salah pembanding bisa jadi membuat kita salah dalam melihat keadaan. Karena itulah maka kembali ke dalam peristiwa hijrah ini, lihat bagaimana Rasulullah SAW memaksimalkan ikhtiarnya. Dan sudah ikhtiar maksimal pun kita perhatikan, itu saja hampir ketahuan. Sehingga disebutkan sekiranya pasukan Quraisy itu melihat jempol kakinya, niscaya mereka akan melihat Muhammad dan Abu Bakar ada di dalamnya. Artinya sudah ikhtiarnya maksimal, sangat presisi, sangat detail. Itu saja hampir ketahuan jika bukan karena pertolongan Allah. Artinya apa jamaah rahimahullah? Disinilah berlaku hukum tawakal. Maksimalkan ikhtiar, maksimalkan doa kita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bersungguh-sungguh dengan keinginan itu, maka tawakkallah, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara dimensi hijrah yang bisa kita ambil. Dan yang kedua, hijrah itu adalah proses yang dinamis, yang tidak berhenti pada satu titik. Apakah Nabi sampai di Madinah selesai kisahnya? Tidak, ya. Proses perubahan itu terus terulang dan terjadi. Maka seperti itulah kita hari ini, ketika kita sudah sampai di titik ini, kita sudah lebih baik daripada hari sebelumnya, maka kemudian tidaklah berhenti. Teruslah memperbaiki diri, karena proses hijrah itu adalah sebuah proses sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Maka Nabi mengatakan, al-muhajiru man hajara manhallahu an. Orang yang berhijrah itu diantara maknanya adalah mereka yang senantiasa meninggalkan apa yang dilarang Allah untuknya. Dalam hal kaitannya dengan individu, mana perbuatan-perbuatan yang masih kita lakukan yang itu bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, mari step by step, satu demi satu kita tinggalkan. Mata yang masih banyak bermaksiat, lisan yang masih sibuk dengan dusta, ghibah, namimah, fitnah dan sebagainya, kaki dan tangan kita yang masih sibuk dengan urusan menyakiti hati, menyakiti perasaan fisik orang lain dan seterusnya, maka ini kita tinggalkan. Inilah proses hijrah. Tidak bisa terjadi dalam 1, 2, 3 hari.
Karena ini terus kita lakukan. Tidak cukup hanya dengan mengganti pakaian sebagaimana difahami dalam sebagian kita hijrah itu berganti dari pakaian. Betul, itu bagian dari hijrah. Tapi nilai-nilai transformasi yang terus dilakukan harus tetap ajak dan kontinu. Karena itulah yang Allah akan berikan nilai kepada kita. Jamaah rahimakumullah, ulun kira ini beberapa hikmah kecil ya yang bisa kita ambil dari momentum pergantian tahun Hijriyah dari 1445 1446. Maka mari kita melakukan kontemplasi diri, melakukan evaluasi diri dan keumatan. Apakah kita sudah lebih baik dalam tataran akhirat ya. Bukan hanya dalam tataran dunia, tapi juga dalam tataran akhirat yang jauh lebih penting. Kita bicara tentang apakah selama ini salat kita sudah baik ataukah masih berantakan. Kalau tahun lalu kita masih sulit untuk salat sunnah, maka tahun ini kita berharap untuk bisa lebih baik dalam melaksanakan salat sunnah. Kalau tahun dulu kita belum melakukan ini, maka mudah-mudahan di tahun ini kita akan melakukan ini dan seterusnya. Dari sisi kacamata akhirat kita harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan ini terus berproses sehingga inilah yang Allah inginkan. Allah tidaklah menciptakan hidup dan mati ini melainkan untuk kita berproses menjadi lebih baik. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati ini tidak lain untuk menguji kita siapakah yang berproses menjadi lebih baik amalnya dari hari ke harinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah al-muhajir, hamba-hamba Allah yang terus berhijrah, meninggalkan yang buruk kepada yang baik, meninggalkan yang sesat kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kelak kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wal 'afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.